Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Menika dengan NIM F1E11989. Pada video kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Penerapan Algoritma Genetika pada Sistem Rekomendasi Wisata Kuliner. Lanjut, jurnal ini berasal dari ilmu komputer, tepatnya di Universitas Brawijaya. Untuk volumenya yaitu 5 dengan nomor 4. Untuk tahun terbitnya 2010. Untuk penulisnya yaitu Agus Wahyu Widodo dan juga Wayan Firdaus Mahmudi. Latar belakang penerapan algoritma ini yaitu terdapat kecenderungan bahwa ketika seseorang merencanakan kunjungan wisata, ia akan mencari tempat-tempat yang menarik untuk disinggahi dan sekaligus juga tempat-tempat makan yang unik. Wisatawan tidak hanya berpikir tentang tempat yang layak dikunjungi, namun juga memikirkan makanan apa yang bisa dinikmati dan juga keunikan dan kenyamanannya. Kondisi ini membawa perubahan dan pertimbangan seseorang wisatawan melakukan pilihan terhadap alternatif kunjungan wisata. Rekomendasi faktor pilihan wisata, kesesuaian selera dan tempat makan, waktu perjalanan menjadi hal yang sangat penting. Nah, mengapa menggunakan GA atau algoritma genetika? GA ini terbukti sesuai dengan digunakan untuk menyelesaikan masalah multi-objektif. GA berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Oleh karena itu, pada penelitian ini dikembangkan GA yang dipakai untuk memenuhi fungsi multi-objektif. Fungsi multi-objektif tersebut tidak hanya bertujuan untuk meminimalkan jarak, tetapi juga memenuhi selera. Beberapa batasan digunakan untuk memenuhi alokasi waktu tertentu. Contohnya seperti waktu makan siang antara pukul 12.00 sampai dengan pukul 14.00. Atau rumah makan X hanya dapat dikunjungi pada pukul 15.00 sampai 21.00. Kemudian ada langkah penelitian. Langkah penelitian ini ada 6. Yang pertama, membuat model genetika dari perjalanan wisata kuliner. Yang kedua, membangun fungsi fitness dengan memodifikasi fungsi fitness TSP agar sesuai dengan persoalan multi-objektif. Yang ketiga, model genetika yang dihasilkan diterapkan dalam bentuk struktur data dan perangkat lunak. Yang keempat, menguji sistem menggunakan data simulasi yang sudah diketahui nilai optimumnya. Yang kelima, membangun pengujian GA menggunakan kombinasi dari variasi metode crossover dan juga mutasi. Yang terakhir, melakukan pengujian validasi program dan performansi program serta menemukan nilai parameter yang sesuai guna memperoleh hasil yang optimal. Kemudian ada bentuk kromosom. Representasi kromosom diperlukan untuk menjelaskan setiap individu dalam populasi. Setiap individu atau kromosom tersusun atas urutan gen dari suatu alfabet. Suatu alfabet dapat terdiri dari digit biner 0 dan 1, floating point, integer, simbol-simbol seperti E, A, B, C, matriks, dan sebagainya. Nah, penelitian ini menggunakan representasi kromosom bilangan bulat bertipe integer. Misalkan terdapat 9 titik tujuan yang akan dikunjungi, maka kromosom dapat digambarkan pada gambar berikut. Gen-gen yang ada menunjukkan urutan daerah yang akan dikunjungi. Berikut ini adalah contoh representasi kromosom untuk 9 titik tujuan. Bisa dilihat. Kemudian nilai fitness dan kromosom yang terbentuk. Kromosom dengan nilai fitness terbesar akan terpilih sebagai kromosom terbaik. Pada gambar di samping, menunjukkan perilaku GA dalam menyelesaikan masalah. Pada generasi-generasi awal di bawah 10, GA dengan cepat memperbaiki nilai fitness yang didapat. Pada generasi selanjutnya, proses perbaikan fitness melambat dan akhirnya didapatkan fitness terbaik kurang dari 40 generasi. Pada kasus yang daerahnya kunjungan kurang dari 10, GA dijalankan 10 kali dan solusi terbaik fitnessnya ditemukan pada maksimal generasi ke-40. Berikut ini adalah gambaran nilai fitness dari dan juga kromosom yang terbentuk. Bisa dilihat.
Kemudian ada crossover, mutasi, dan seleksi. Untuk menguji metode crossover dan mutasi yang paling sesuai dilakukan uji coba data dengan ukuran populasi sebesar 10 dan generasi maksimum 1000. Nilai W atau bobot untuk optimasi jarak dan W2 bobot untuk optimasi kesesuaian waktu kunjungan masing-masing sebesar 0,5. Metode seleksi yang digunakan adalah elite selection yang menampung induk dan offspring dalam satu penampungan. Kemudian, 10 individu terbaik dipertahankan hidup untuk memasuki generasi selanjutnya. Nilai crossover rate ditetapkan 0,2 dan mutasi rate sebesar 0,1. Simbol yang digunakan untuk metode crossover dan mutasi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada C1, crossover dengan satu titik potong atau disebut juga one point cut crossover. Yang kedua, C2, crossover dengan dua titik potong, two point cut crossover. Yang ketiga, M1, mutasi dengan pertukaran gen. Yang keempat, M2, mutasi dengan pergeseran gen. Selanjutnya, dalam penilaian ini tidak dilakukan uji coba kombinasi ukuran populasi, crossover rate, dan mutation rate yang terbaik. Hal ini dikarenakan pada kasus kunjungan wisata sangat jarang ditemukan banyaknya daerah kunjungan lebih dari 10. Konfigurasi nilai parameter yang sudah ditentukan sudah cukup untuk menyelesaikan kasus-kasus kunjungan wisata dalam waktu kurang dari 10 detik. Dengan menggunakan parameter yang sudah ditentukan, metode crossover dan mutasi yang sesuai, maka dihasilkan sistem rekomendasi kunjungan wisata kuliner yang siap dipakai. Daftar daerah wisata beserta waktu dibuka, waktu tutup, waktu yang dianjurkan untuk mengunjungi wisata tersebut, dan juga jarak lokasi wisata sudah tersimpan di database. Pengguna tinggal memilih lokasi wisata yang akan dikunjungi beserta rencana lama kunjungannya. Hasil dari sistem ini adalah rute perjalanan yang direkomendasikan. Rute perjalanan ini meliputi lokasi tujuan, waktu tiba, keluar, waktu tunggu, serta beda waktu antara kedatangan dan juga waktu lainnya. Kesimpulan, dalam sistem rekomendasi wisata kuliner, dengan menggunakan algoritma genetika ini atau GA, nilai fitness terbaik didapatkan dari metode crossover dengan satu titik potong dan juga mutasi dengan pergeseran gen. Kombinasi metode crossover dan mutasi ini menghasilkan nilai fitness dengan rata-rata sebesar 924. Aplikasi yang telah dibuat dapat menghasilkan rute dan jadwal kunjungan wisata dalam waktu yang cepat dan juga tepat. Dari hasil pengujian didapatkan bahwa algoritma genetika mampu menyelesaikan masalah dalam 40 iterasi dalam waktu kurang dari 10 detik. Baiklah, sekian dari review jurnal dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.